Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Putri Dwi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 050675 Bukit Melintang, Kabupaten Langkat. Video ini tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam dari setiap individu murid di kelas. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasakan nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. 6. Dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Nah, adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Apa sih diferensiasi konten itu? Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dibedakan sebagai tanggapan, tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau bisa juga sebagai kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Nah, diferensiasi proses.
Apa sih diferensiasi proses itu? Diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru, misalnya berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, dan sebagainya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, berkolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, haruslah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru. Dan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.